datang lagi dan pergi itu hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi ini nih kalau kita lihat Ibu Menkominfo ya. Ya kan dulu mesra, dulu akrab ya kan, dulu bahkan ditemani sama Menteri Menko Polhukam kita nih kan. Sama lah sama bapaknya beliau. Sama? Dulu akrab, dulu mesra, habis itu pisah kan. Sama Bu Mega? Iya, sama Bu Mega. Bu Mega memang selalu melewati masa-masa itu ya. Dengan Pak SBY juga begitu ya. Ya, ini terakhir ini kita lihat hubungan beliau berdua ini tengah panas. Bahkan kemarin dalam sebuah rapat dengan para relawan, Bu Mega membakar semangat para relawan untuk menang satu putaran. Dan katanya ada wajah Orde Baru lagi muncul. Nah, Pak Menko Polhukam, laporannya gimana tuh? Dari pertemuan Bu Mega dengan relawan yang ada di situ tuh. Kalau saya lihat kewajiban Mega untuk mengingatkan dia sebagai negarawan bahwa dia sudah melihat ada suasana itu, ada atmosfer itu. Ya, dia ingatkan lah, dia kasih tahu lah gitu loh. Artinya sangat kasat mata ya. Dan kemudian juga yang tidak biasa, budayawan-budayawan juga sudah teriak. Yang namanya Gunawan Muhammad, yang namanya Butet, yang namanya Romli, banyaklah budayawan-budayawan yang terkemuka, ya. Gusmus semua itu mengapakan jeritan hatinya terhadap mereka bukan orang politik mulai seperti orang partai malu. Nah itu saya pikir benteng terakhir dari Nurani. Nah kalau sudah mereka risau, something happen, ada sesuatu yang nggak benar gitu loh. Itu pemahaman saya gitu loh. Itu terus terang ya mengharukan lah budayawan-budayawan ini yang sudah begitu artinya memberi reaksi terhadap keadaan ini gitu. Tapi sampai ada wajah Orde Baru gitu gimana tuh Pak Menko Polhukam? Serius mengingatkan ini kan trauma ini soal Orde Baru ini. Trauma dalam arti kata kan sudah panjang cerita bagaimana ini Orde Baru ini, bagaimana menindas ya, bagaimana mengapakan menguasai segala macam kekuasaan ekonomi, kekuasaan ini, ya kan? Sampai sekarang aja terus terang secara contoh spektakuler bisa ambil contoh bekas menterinya Soeharto, bekas menterinya bisa kita kasih 7 kacamata, rumahnya ada 5 di Menteng, di Kebayoran ada 4, di ini ada masih ada sisa sampai sekarang. Bagaimana jayanya, makmurnya mereka dulu, dan tidak ada disentuh KPK, tidak ada disentuh PPATK, tidak ada di ini gitu loh. Ini fakta. Kalau diajak aku bisa kasih tunjuk ini yang ini, yang ini. Tapi apa hubungannya sama wajah sekarang ini? Yang saya bilang tadi Orde Baru itu mimpi buruk. Mimpi buruk dalam pengelolaan kekuasaan yang seharusnya mensejahterakan rakyat, tapi mensejahterakan pribadi-pribadi dari penguasa. Orde Baru ini gimana? Pak Mensesekin Bu Mega kan bicara keras tuh soal Orde Baru itu kan. Menterinya Bu Mega masih ada di kabinet kita nggak? Masih ada 7 kan. Masih ada 7 ya? Jadi Orde Baru ini siapa Pak? Menurut Pak Mensesekin gimana? Membaca Orde Baru tapi masih ada. Kalau saya lihat Ibu Mega ini tidak bicara dalam konteks pemerintahan secara utuh gitu ya. Dia melihat ini dari sudut pandang nuansanya, suasananya. Kan dia membaca suasana, ya kan? Ini suasana kita kok sudah seperti Orde Baru, ya kan? Dengan mendapatkan informasi soal polisi, ada intervensi, ada macam-macam kan itu. Jadi bukan persoalan dia menilai pemerintah ini, tapi suasana yang dikembangkan itu seperti itu. Nah satu lagi. Kita kan tahu, mungkin tujuan orang yang menyusun pidato Ibu Mega ini kan seperti kita kan pemain podcast nih. Pasti kita membuat thumbnail dan judul-judul dari thumbnail itu yang memang menarik orang mau baca. Ya. Clickbait gitu. Nah, clickbait. Kalau orang bisa Ibu Mega bicara-bicara biasa aja, itu siapa yang mau dengar? Ya kan? Bagaimana membangun soliditas? Apa sih perlunya saya pidato di sini apa? Gitu loh. Kalau hanya sekedar pidato aja kan biasa dilakukan, tetapi harus ada clickbaitnya tadi. Apa? Ya, Orde Baru, supaya orang semuanya kepalanya ya kan bukan hanya relawan, kader PDIP. Ini bukan fakta ya Pak Menteri ya, tapi ini adalah clickbait. Ya, itu harus dilakukan. Semua kita. Nah jadi menurut saya di sini terus terang saja ini pasti ada Ibu ini kan membaca. Membaca itu berarti ini adalah pikiran dari orang yang menyusun pidato itu. Nah itu siapa kita kan nggak tahu ya Bang ya, Pak Menko ya. Saya ini karena dekat sekali dari Sumatera Utara. Jadi kami rapat-rapat pun nggak pernah manggil Pak Menko, Pak Mensesnya, nggak, selalu abang, adik gitu aja.
Langsung dialas. Ya, kita minta kesimpulan dari masing-masing menteri lah, melihat situasi terkini tadi, undang-undang ITE baru, ya katanya bisa menjamin kebebasan berpendapat. Tadi juga kita lihat ada Neo Orba katanya anggapan seperti itu, tapi kalau kata Mensesnek kita tenang, itu clickbait, ya kan, supaya ada orang perhatian. Ya, termasuk juga soal tadi pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo Pak Presiden ya, Pak Presiden. Silakan dari mungkin ada tanggapan, sapu dulu nih minggu ini politik kita nih, gimana Bu Menko? Emang ini ya Pak ya, negara sebelah itu emang dramanya nggak wes-wes gitu ya. Banyak plot twist Pak di mana-mana, dan kayaknya sampai tahun depan kayaknya bakalan masih banyak plot twist Pak. Karena kita bukan negara sebelah, kita nonton sambil makan popcorn aja tuh gimana. Gitu. Untung kan kalau saya kan negara Ciganjur ya Pak ya, itu negara merdeka. Jadi nggak kena ini mereka Pak. Gitu. Di negara Ciganjur itu orang bebas bayar pajak apa bebas pajak ya katanya? Tax haven, Bos. Tax haven ya. Iya. Tapi kan bertetangga dengan negara kebagusan kan? Oh iya betul. Walaupun akrab, memang Ciganjur kebagusan Kalau kan saya lebih baik, pokoknya yang penting masyarakatnya sebenarnya dinaikin. Jadi nanti mereka yang mutusin itu clickbait apa bukan, ini Orba apa Orla, ya kan? Apa Orde lama paling baru, Orde baru paling lama, nggak ngerti gitu. Nanti biar aja mereka yang mutusin, tapi mereka perlu jadi kritis dulu. Betul, dan biarkan semua orang berbicara ya, Bu Menteri ya. Dipastikan bahwa negara bayangan ini nggak boleh ada pembungkaman ya Bu Menteri ya. Oh kalau di kita dibungkam Pak? Iya, ha? Ya, harus, Kita kalau kita dibungkam. harus. Kalau Gimana nih insubordinasi Anda? Orang kita capres, cawapresnya kita berdua aja di sini. Nggak ada yang Menko lain. Info pun nggak berani maju kalau di sini. Oh gitu, apalagi Menko Polhukam. Iya, berani. ITE kita kan kawet banget Pak. Gitu ya. Kawetnya 2, jadi pedes banget Pak. Jadi Oke. Kalau Menko Polhukam, kalau boleh, Boleh dong. seperti tetangga sebelah, sangat terbatas kewenangannya, sangat terbatas ini. Enggak, maksud saya di kabinet bayangan ini kita bikin lebih canggih lagi. Gimana? Sama negara sebelah gimana? Pak? Negara sebelah kan tidak punya satu peran eksekusi. Dia artinya dia katakanlah mau mengendalikan kejaksaan atau mengendalikan polisi, dia nggak punya kewenangan, hanya koordinasi aja. Dan salah seorang Menko pernah juga mengeluh ke saya, di mereka itu Menko itu bahkan mencampuri penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kementerian yang dia koordinir, mereka nggak punya kewenangan, gitu loh. Jadi sama seperti waktu tetangganya itu cerita ke saya, Menko Polhukam itu, baru-baru dia jadi Menko Polhukam, dia datang ke Kejaksaan Agung, datang ke Pitsus, gitu loh. Tapi setelah itu nggak lagi, artinya sudah Presiden sudah nggak mengizinkan dia lebih jauh lagi. Oh jadi Demikian meskipun juga, Menko tapi dia tidak datang punya ke Mabes wewenang. Polri, dia pergi ke Bareslim, dia datangi tulangan Bareslim pada waktu itu, terus nggak ada follow-up-nya. Nah di kita di kabinet bayangan ini kita kasih kewenangan lebih besar. Oke. Gitu loh. Kalau begitu kita nanti bilateral meeting dengan Menko yang katanya powerful di negara tetangga ya. Iya. Lagi di Singapura sekarang. Tapi itu Menko tapi powerful. Satu kampung sama beliau ya. Iya betul. Pak. Menko. kalau bisa Pak, juga bilateral meeting Pak dengan yang lebih powerful lagi Pak di negara sebelah Pak. Siapa? Menhan Pak. Oh iya. Iya. Kita ya kalau di negara bayangan Menham dirangkap sama Menko Polhukam. Ya. Jadi, Kemarin saya supaya lihat, irit. saya lihat itu Menhannya itu harusnya Caimin. Oh iya kemarin ngakunya begitu tuh. Saya no comment Pak. Ya. Mensesnek terakhir. Ya. Pastikan bahwa negara kita tetap demokratis ini gimana? Terakhir. Ya suasana kita kan tidak terlalu banyak masalah ya. Nah artinya sekarang sudah 3 pasangan ini sudah menyatakan masing-masing menyatakan 1 putaran. Berarti kan dengan mereka yakin dengan menyatakan Caimin bilang 1 putaran, kemudian Ibu Mega bilang Ganjar Mahfud 1 putaran, lalu Prabowo Gibran ini 1 putaran. Ini kan berarti mereka yakin ada suasana demokratis. Kalau mereka tidak yakin ada suasana demokrasi di dalam negara kita ini, ngapain ngomong 1 putaran? Pasti kita menuduh ini curang, ini nggak benar, ya kan? Bisa beberapa langkah yang diambil oleh orang yang oposisi. Udahlah, kami berdua tidak ikut pemilu karena ini pasti curang, pasti kalah, biar saja, ya kan? Yang Menhan negara sebelah itu yang jadi calon maju, ya kan gitu? Atau banyak cara lain misalnya dilakukan. Tetapi kan ini semuanya optimis akan mendapatkan 1 putaran. Tapi lucunya dia mengeluarkan satu statement
yang seolah-olah bertentangan. Ini inkonsistensi sebenarnya. Jadi itu, kalau udah bilang satu putaran itu tandanya demokrasi berjalan sesuai dengan on the track. Oke, terima kasih. Saya udah ditelepon sama panggil-panggil sama bagian rumah tangga ini Pak di sini. Mau diberesin ya? Mau diberesin. Karena sewanya terbatas kita. Di bawah sini udah ada kulit kacang. Dulu iya. ada presiden kita itu kiai. Sebelah. Kalau iya ke Ini sebelah. bapaknya dia dong? Ya, pokoknya kalau ada yang mau bersih nanti aja dulu biar tamunya pulang dulu.